banyak yang menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan keuntungan. Buat para penjual juga jangan sampai lah kita pengen punya untung tapi akhirnya membohongi orang-orang. Nauzubillah min dzalik. Iya, betul sekali. Oke. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Fakta menakjubkan di balik urin bayi laki-laki dan perempuan. Urin bayi laki-laki dibersihkan dengan disiram atau diperciki air, dan urin bayi perempuan dicuci. Qatadah rahimahullah berkata, ini kalau keduanya belum memakan makanan. Sedangkan jika sudah memakan makanan, maka dicuci urin dari keduanya. Hadis riwayat Ahmad dalam musnad beliau 563. Islam telah merinci dengan perincian yang sangat rinci dalam masalah najis, karena sesungguhnya najis adalah tempat-tempat di mana di dalamnya terdapat banyak sumber penyakit. Dalam Islam, pembersihan atau penyucian pun bermacam-macam caranya, tergantung pada jenis najis dan bentuknya. Islam sendiri menjadikan urin bayi laki-laki sebagai bagian dari najis mukhafah atau ringan, dan cukup dibersihkan dengan percikan air di atasnya. Sementara syariat menjadikan urin bayi wanita sebagai bagian dari mutawasitoh atau sedang, dan tidak sempurna cara pembersihannya kecuali dengan mencuci sisa-sisanya dengan air. Lalu mengapa Islam membedakan urin bayi laki-laki dan perempuan? Pemirsa beriman, sebuah eksperimen ilmiah modern telah mengungkap rahasia di balik pembedaan antara urin bayi laki-laki dan bayi perempuan. Dengan hasil penelitian tersebut, maka mereka menetapkan bahwasanya di sana ada perbedaan di antara keduanya. Penelitian ilmiah modern yang dilakukan di bidang ini mengungkapkan adanya perbedaan antara urin bayi laki-laki dan bayi perempuan. Salah satu hasil penelitian tersebut adalah penelitian yang dilakukan oleh Asil Muhammad Ali dan Ahmad Muhammad Saleh dari Universitas Dohuk, Irak. Adapun hasil dari kesimpulan penelitian tersebut adalah sebagai berikut. Mereka mengelompokkannya ke dalam 4 kelompok umur, yaitu umur di bawah 1 bulan, umur 1 bulan sampai 2 bulan, umur 2 bulan sampai 3 bulan, dan kemudian lebih dari 3 bulan dengan kemungkinan meningkatnya konsumsi makanan. Sampel dikumpulkan dan diangkut langsung untuk diperiksa secara laboratoris, dan proses tersebut berlanjut selama beberapa bulan dengan mempertimbangkan kemungkinan tingkat maksimum sterilisasi dan menghindari kontaminasi. Kajian tersebut menggunakan metode yang digunakan Dr. Hans Christian Gram yang ditemukan pada tahun 1884 dalam pewarnaan bakteri atau metode Gram staining. Di warna ungu menunjukkan bakteri Gram positif dan warna merah untuk negatif. Semua sampel yang diuji dengan memilih bidang bakteri mikroskopis digunakan untuk menghitung jumlah bakteri dengan menggunakan standar pembesaran 100 kali lipat. Kemudian ditemukan bahwa semua Gram negatif dan diklasifikasikan bahwa ia masuk sebagai bakteri Escherichia coli. Hasilnya pun adalah sebagai berikut. Pertama, pada kelompok usia 0 sampai 30 hari, prosentase keberadaan bakteri dalam urin bayi perempuan 95,44% lebih banyak dibanding pada urin bayi laki-laki, di mana jumlah bakteri di bidang mikroskopis untuk urin bayi perempuan mencapai 41,9, sedangkan pada bidang yang sama untuk bayi laki-laki hanya berjumlah 2 saja. Kedua, pada kelompok umur dari 1 bulan sampai 2 bulan, prosentase keberadaan bakteri dalam urin bayi perempuan 91,48% lebih banyak dibandingkan pada urin bayi laki-laki, di mana jumlah bakteri di bidang mikroskopis untuk urin bayi perempuan mencapai 24,1, sementara jumlah dalam bayi laki-laki hanya 2,25. Ketiga, pada kelompok usia 2 hingga 3 bulan, persentase keberadaan bakteri dalam urin bayi perempuan 93,69% lebih banyak dibandingkan pada urin bayi laki-laki, di mana jumlah bakteri di bidang mikroskopis untuk urin bayi perempuan mencapai 24,1, sementara jumlah pada kasus bayi laki-laki hanya 1,6.
Dan keempat, pada kelompok usia lebih dari 3 bulan, prosentase bakteri dalam urin bayi perempuan 69% lebih banyak dibandingkan pada urin bayi laki-laki, di mana jumlah bakteri di bidang mikroskopis untuk urin bayi perempuan 13,9, sementara dalam kasus urin bayi laki-laki jumlahnya 6,8. Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa persentase bakteri pada perempuan adalah tinggi sejak hari-hari awal usianya. Ini tanpa melihat perkembangan usia dan terlepas dari apakah ia sudah mulai mengonsumsi makanan atau tidak. Adapun laki-laki, maka keberadaan bakteri jauh lebih rendah pada hari-hari pertama usianya. Namun persentase ini mulai meningkat secara bertahap dengan berlalunya waktu, terutama ketika melewati bulan ketiga dari usianya, karena bayi sudah mulai mengonsumsi makanan. Pemirsa beriman, itulah hikmah di balik hadis yang membedakan cara penyucian jika terkena urin bayi laki-laki dan perempuan. Pada dasarnya, perat ungu menunjukkan bakteri gram positif dan warna merah untuk negatif. Semua sampel yang diuji dengan memilih bidang bakteri mikroskopis digunakan untuk menghitung jumlah bakteri dengan menggunakan standar pembesaran 100 kali lipat. Kemudian ditemukan bahwa semua gram negatif dan diklasifikasikan bahwa ia masuk sebagai bakteri Escherichia coli. Hasilnya pun adalah sebagai berikut. Pertama, pada kelompok usia 0 sampai 30 hari, prosentase keberadaan bakteri dalam urin bayi perempuan 95,44% lebih banyak dibanding pada urin bayi laki-laki, di mana jumlah bakteri di bidang mikroskopis untuk urin bayi perempuan mencapai 41,9, sedangkan pada bidang yang sama untuk bayi laki-laki hanya berjumlah 2 saja. Kedua, pada kelompok umur dari 1 bulan sampai 2 bulan, prosentase keberadaan bakteri dalam urin bayi perempuan 91,48% lebih banyak dibandingkan pada urin bayi laki-laki, di mana jumlah bakteri di bidang mikroskopis untuk urin bayi perempuan mencapai 24,1, sementara jumlah dalam bayi laki-laki hanya 2,25. Ketiga, pada kelompok usia 2 hingga 3 bulan, persentase keberadaan bakteri dalam urin bayi perempuan 93,69% lebih banyak dibandingkan pada urin bayi laki-laki, di mana jumlah bakteri di bidang mikroskopis untuk urin bayi perempuan mencapai 24,1, sementara jumlah pada kasus bayi laki-laki hanya 1,6. Dan keempat, pada kelompok usia lebih dari 3 bulan, persentase bakteri dalam urin bayi perempuan 69% lebih banyak dibandingkan pada urin bayi laki-laki, di mana jumlah bakteri di bidang mikroskopis untuk urin bayi perempuan 13,9, sementara dalam kasus urin bayi laki-laki jumlahnya 6,8. Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa persentase bakteri pada perempuan adalah tinggi sejak hari-hari awal usianya. Ini tanpa melihat perkembangan usia dan terlepas dari apakah ia sudah mulai mengonsumsi makanan atau tidak. Adapun laki-laki, maka keberadaan bakteri jauh lebih rendah pada hari-hari pertama usianya. Namun persentase ini mulai meningkat secara bertahap dengan berlalunya waktu, terutama ketika melewati bulan ketiga dari usianya, karena bayi sudah mulai mengonsumsi makanan. Pemirsa beriman, itulah hikmah di balik hadis yang membedakan cara penyucian jika terkena urin bayi laki-laki dan perempuan. Pada dasarnya, peraturan yang dibuat Rasulullah SAW adalah untuk yang terbaik. Masya Allah. Ya. Jadi sebelum ada pembuktian ilmiahnya, ini semua sudah pernah disebutkan oleh Rasulullah. Betul sekali. Jadi anjuran Rasulullah itu terbukti ya bahwa kita untuk membersihkan bayi laki-laki itu cukup dipercikan saja. Dan kalau perempuan disiram gitu ya. Iya, alhamdulillah sudah ada 3 berita yang kita sampaikan. Insya Allah bisa bermanfaat dan memberikan inspirasi untuk kita semua. Amin. Dan yang jelas terus nonton berita Islami masa kini. Saya Tommy Kurniawan. Dan saya Zizi Syahab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.